Disclaimer, cerita yang akan kami bawakan hanya terinspirasi dari kitab Pararaton. Jadi, adegan-adegan kebanyakan hanya dibuat-buat untuk kesenangan penonton belakang. Saya, Nur Fitri Azmi, selaku penanggung jawab beserta narator, mengajak kalian untuk berkenalan kepada para tokoh-tokoh yang akan berperan pada drama kali ini. Perkenalkan, nama saya Fikri Sebastian sebagai Aaron. Saya Muhammad Fadil Kaisan Arasid sebagai Hugo Ananto. Saya Cecilia Nagala Fasa sebagai Dedes. Saya Jessica Merculia Putri sebagai Imam. Saya Amin Kurniawan sebagai Anusapati. Saya Daksana Indrapata sebagai Noh Jaya. Saya Agung Isapura sebagai Raja Kertajaya. Saya Muhammad Nurul Aslam sebagai Ibu Lokal. Saya Yasin Makrino sebagai Unggal. Saya Ilham Teguh Syafika sebagai Ibu Purwa. Saya Muhammad Subra sebagai Ibu. Saya Tony sebagai Dayak. Saya Mas Arya sebagai Dayak. Saya Nyara sebagai Dayak. Saya Jeffrey sebagai Dayak. Selamat menyaksikan. Di tanah Jawa berbalut kabut takut, terpating kisah agung penuh rahasia dan kuasa. Sang waktu berbisik lirik mengukir sejarah pada lembaran semesta. Di antara gemerlap kerajaan dan bayang-bayang ambisi, terlahir seorang wanita dengan cahaya yang tak biasa. Dedes sang teja yang rancang, laksana cendana di tengah gelapnya malam. Wahai jagat, apakah cahaya mengundang kedamaian? Atau justru membawa badai malapetaka berebutan kekuasaan? Inilah kisah mengenai cinta, takdir, dan ambisi yang tidak terelakkan. Tahta berdarah sang Amurwa. Tegas
Tumapel adalah suatu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Akuwu yang menjabat saat ini adalah Tunggul Ametung, seorang akuwu yang kejam terhadap rakyatnya. Di sisi lain, di pinggiran Tumapel terdapat kehidupan seorang pemuda biasa bernama Ar. Aduh, banget lagi di keluarga. Cuma ngambil satu roti doang. Banget sih. Coba aja kalau tersisa. Dapat keberuntungan itu. Raja. Terus nikah sama istri raja yang nanti gitu. Kayak aku. Wahai anak muda, sepertinya kau ingin menjadi raja. Kamu siapa? Perkenalkan, aku adalah Empu Rokdal. Kalau aku tanya, kau ingin menjadi raja bukan? Coba kamu ingin raja yang ingin menjadi raja. Gak jadi apa-apa. Malahan rasanya kayak biasa. Ya iya, emang kau pikir ini dongeng? Di dunia ini tidak ada yang bisa sekali ingin menjadi raja. Jangan. Kan siapa tahu lu kan. Baik, sebagai gantinya izinkan saya melamar bapak. Selamat, wahai anak muda. Ternyata di masa depan nanti kau akan menjadi seorang raja yang perkasa dan terkenal karena berhasil mengalahkan raja-raja besar banyak. Benar kayak itu? Tidak bohong kan ya? Kali ini simulasi. Bagaimana jika aku bertemu kamu dengan aku Tumapel, Tunggul Ametung? Kebetulan dia juga sedang mencari seorang satria untuk dijadikan pengawal. Nah, dari situ kau bisa ambil kekuasaan kerajaan tersebut dan menguasai kerajaan besar lain. Ini yang lebih bagus. Pada Jepus sama kita terus. Baiklah, tunggu lagi. Ayo dengan Bagi pendeta Lohgawe, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menggulingkan kekuasaan Tunggul Ametung. wahai aku Tumapel yang menjadi saya membawakan seorang yang sedang mencoba untuk menjadikan pengawal. Siapa nama murid? Namanya adalah Abah. Baiklah, kau diterima menjadi pengawalku. Terima kasih. Kau akan bekerja dengan salah satu pengawalku. Baik.
sudah mencoba. Aku akan melanjutkan perjalanan. Ayo, Dedes. Tugasku sampai selesai. Jadi saya juangkan. Juang. Akhirnya aku ketemu. Nanti dari itu sama roh. Awas, nanti dari terus tonggalnya. Semangat ya dia dari suami. Padahal harusnya dari banget. Dengar ya, Dedes, apa yang bisa jelas ada di bawah. Ini kak. Ini dong, aku udah masih dari pulau bawah yang ngomong apa pun tidak, ayo kita lihat. Benar kata Pandita tadi. Aku harus segera membunuh Tunggul Ametung. Lalu akan aku rebut istrinya yang cantik itu. Saat ini, Tunggul Ametung sedang berada di tempat kerjanya bersama Dedes. Ia duduk bersebelahan, sementara Dedes tampak tidak peduli akan keberadaan Tunggul Ametung. Pekerjaanku semakin banyak. Aku tidak bisa mengajarkan berjalan-jalan, guys. Kalau kau mengajak aku untuk jalan-jalan, mungkin aku akan kabur. Apa kamu bilang? Tidak ada. Kemana kamu, Dedes? Aku hanya ingin keluar untuk mencari udara segar saja. Saat ini, Arok dan Kebo Ijo sedang berlatih pedang bersama. Tanpa Arok sadari, Dedes memperhatikannya dari kejauhan. Oh, sorry. Mengapa kau di sini? Aku hanya ingin keluar untuk mencari udara segar saja. Bukankah bersama suamimu merasa kurang nyaman? Tidak, itu tidak benar, Arok. Arok, kau sangat pandai memainkan pedang itu. Tentu saja. Ini semua kan untuk dirimu, perempuan. Benarkah itu? Jelas. Perempuan ini. Aku tidak hanya pandai memainkan pedang. Juga, aku bisa meramal seseorang. Boleh aku meminjamkanmu sebentar? Dari yang aku lihat di sini, suatu saat kau pasti akan bertemu dengan seorang laki yang tampan, cerdas, dan juga kuat. Seorang itu tidak lain dari Arok. Percaya? Arok, sebaiknya kau pergi saja sebelum ada orang lain yang akan melihat kita di sini. Baik, Rasul. Kamu balik. Maaf jika kamu lancang, tetapi sebaiknya Anda menunjukkan gak muda itu. Bagaimana jika yang mulia tahu kami punya umat pada Anda? Tidak, itu semua tidak benar.
Aku tidak dekat dengannya. Ini hanya kebetulan saja. Sebaiknya ayo kita masuk. Lagi mikirin apa kamu? Enggak. Mikirin apa? Cerita aja. Jangan ngikutin yang pepatah. Lagi cerita. Jadi gini, aku kan mau beli ayam ya, tapi keresahan ya sudah rusak. Cuma karena itu, aku ada kenalan. Dia namanya Mo Gandri. Dia membuat kesehatan tidak tajam. Benarkah itu? Mana ya sudah? Dia tinggal di desa. Aku tidak tanya dengan orang sekitar. Pasti mereka langsung dimarah. Wah, keren banget. Terima kasih, Bejo. Kau memang teman-teman dulu. Kali itu, aku balik dulu. Oke. Bujuk bodoh. Gak tau aja mau aku gunakan untuk apa keris itu. Akan kubunuh Tunggul Ametung menggunakan keris yang aku dapatkan dari Empu Gandri itu. Keesokan harinya di rumah Empu Gandri. Oh, jadi ini di mana lokasi tempat Empu Gandri itu tinggal? Menarik. Tok, permisi. Wahai budak, kau di sini kita dibuat keris dan untuk membunuh dalam itu bukan? Bagaimana kau bisa tahu? Aku saja tahu, telah membuat keris itu. Jadi aku tahu kau di sini mengapa. Karena aku sudah tahu, maukah aku membuatkan untukku? Tentu saja. Dalam itu makin sengsara di dalam lainnya. Namun kau harus bisa tahu mendapatkan. Baiklah, akan aku tunggu sampai jangan dia tinggi. Saat ini, setelah berbulan-bulan, Arok menjadi salah satu pengawal kepercayaan dari Tunggul Ametung. Namun di balik itu, terdapat hubungan gelap antara Dedes dan Arok. Arok, kapan kau akan membunuh Tunggul Ametung? Saat ini, aku sedang mengandung anaknya. Tenang saja, Dedes. Kau akan segera melakukan yang sabar ya. Di kediaman Empu Gandri, Arok datang kembali untuk mengambil keris yang ia pesan. Empu! Di mana keris itu? Aku sudah ditahan untuk membunuh Tunggul Ametung sebelum anak Dedes dan Tunggul Ametung lahir. Sabarlah adalah kunci kesuksesan. Apa itu? Kau berbohong. Jangan-jangan kau mau menyayat dia. Jangan kau. Tidak rela seperti ini. Akan kubunuh di situ.
Tidak ada yang bisa menghalangku untuk membunuh Tunggul Ametung. Setelah membunuh Empu Gadling, Arok kabur menuju Tumapel dan menemui Kerbau Ijo, berniat menjadikannya sebagai kambing hitam atas kematian Tunggul Ametung. Bejo, tolong pegang kursi sebentar. Aku ingin keluar kata sebentar. Sore akan aku ambil kembali. Malamnya, setelah mendapatkan keris itu kembali, Arok bersama para Brahmana dan Kesatria menyerang Tumapel. Lalu ia berlari menuju Tunggul Ametung. Kau tuan, saat ini pasukan kesadaran sedang menuju Tumapel. Apa? Kurang ajar. Kurang ajar kau. Alam. Segala telah usai. Dengan ini, tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menguasai Tumapel. Arok mendapatkan jabatannya. Di hari itu pula, Kerbau Ijo, pengawal setia Tunggul Ametung, dipenggal atas tuduhan pengkhianat. Jadi kami kan, ayo, tolong Arok. Anusapati telah terlahir 6 bulan setelah kematian ayahnya. Saat ini, Arok sedang bersama dengan Umang, seorang dayang yang ia nikahi. Umang, kau sangat cantik sekali, Umang. Bahkan satu kali pun tidak ada yang bisa dicantikkan. Oh, tidak. Ternyata salah. Bahkan satu orang saja pun tidak ada yang bisa dicantikkan. Saja. Di seberang terdapat Dedes dengan para dayangnya yang enggan melihat pemandangan tersebut. Kenapa itu Tunaswari? Satu-satunya yang rekan seperti yang menikah dengan aku Arok. Sepertinya ini bersemuli aku bukan? Menyenangkan dia memandang hati suamiku. Dasar daya rendahan. Tunaswari, aku tidak mengerti kata-kata. Tidak usah bermata-mata. Manusia sepertimu ini banyak di dunia ini. Tunaswari, mungkin kau tidak tahu, tapi aku adalah sudah ketemu Arok. Apa kamu bilang? Cukup, Dedes. Aku menikahi Umang hanya karena kasihan dan nasibnya. Tidak ada orang lain. Jangan baik, ha? Ayo, Umang. Kita pergi dari sini. Terus hati sekali. Apakah ini balasan karena aku telah mengkhianati suamiku dahulu?
di samping Tumapel yang hanya sebuah kabupaten, terdapat kerajaan besar bernama Kerajaan Kediri yang saat ini dipimpin oleh raja yang sangat kejam bernama Raja Kertajaya. Ia sangat tidak disukai oleh para Brahmana dan juga kesatria yang mengabdi padanya. Sembahlah aku, wahai Brahmana. Aku adalah dewamu. Kau bukanlah dewa. Kau hanyalah raja yang suka menindas rakyatku. Haha, itu pantas untuk kalian karena kalian tidak ingin turuti perintah. Hanya dengan ketingkat jariku saja aku bisa. Jika hidupmu hanya untuk berlaku, lebih baik aku mati saja. Coba beraninya kau. Bawa, hukum dia. Salah satu Brahmana ada yang melarikan diri menuju Tumapel berbekal informasi mengenai seorang aku yang kuat. Wahai Tumapel yang biasa, masuk ke dalam ini untuk meminta bantuan kerajaan. Kami semua dengan kemampuan dan kesempatan. Dengan senang hati kami akan membantu. Tapi saya tidak cukup yakin apakah pasukan kami cukup melakukan kerajaan. Tenang saja, kami para pembantu yang sudah kuat dan percaya akan membantu dalam melakukan kerajaan. Selang beberapa lama, kerajaan Kediri berperang dengan Tumapel. Banyak pasukan kerajaan Kediri yang telah tiada. Sementara itu, Arok dan Raja Kertajaya saling berduel satu sama lain. Arpaksa. Kemenangan telah diraih oleh Arok dan kini menjadikannya sebagai raja baru dari Kediri dan mengubah namanya menjadi Raja Arok dari Kerajaan Singasari. Bertahun-tahun setelahnya, kini Anusapati telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan ia memiliki adik bernama Tohjaya. Saat ini mereka berdua sedang berlatih pedang bersama. Keren, kau bertarung dengan lebih baik, Tohjaya. Jangan merendahkan kemampuanku, jelas jauh. Tanpa mereka sadari, Arok memperhatikan mereka dari kejauhan. Ayah, Harus kembali. Kalau mau bersesuatu dengan adik, dia masih latihan. Jangan sampai dia berubah. baik, ayah. Itulah saatnya. Ayah akan mengumumkan siapa yang akan menjadi putra mahkota di antara kalian berdua. Kemudian lanjutkan dengan dipegang kekuasaan dari kerajaan Singasari. Kata yang terjadi. Sepertinya begitu. Tapi sepertinya ayah kurang lebih baik.
Jangan balikannya adalah anak saya sendiri. Taujaya. Apa-apaan ya Ayah? Dari dimanapun, aku lagi bertanah menjadi raja Singasari. Dibandingkan dia. Urusanku sudah mutlak seperti Mengalah. Dari dulu, aku selalu mengalah darinya. Kau memang tidak pernah mengenaiku. Nah, Aduh, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu memilih anakku dengan nilai itu daripada anakku? bukan keseluruhan. Bangsa pati bukanlah dari itu. Melainkan karena dirimu dia dan tunggu aku salah satu dari pemiliknya. Tapi dia anak asli dari kerajaan ini. Dia yang seharusnya menjadi raja berikutnya. Ah, Aduh, di sisi lain, Taujaya mencoba menenangkan hati kakak. Kak, kenapa? Aku bicara dengan Ayah. Sepertinya dia tidak tahu apa yang Ayah lakukan. Sudahlah Taujaya, percuma saja. Ayah memang tidak pernah menyayangiku. Itu tidak benar, Kak. Sudahlah, tidak usah berlagak kasihan. Sebenarnya kau senang kan dengan posisi saat ini? Senang-senang karena dan jangan ikuti aku lagi. Anusapati tidak tahu harus pergi kemana. Sebelum akhirnya ia melihat Dedes menangis sendirian di tanah. Kenapa engkau melakukan ini kepadaku? Ada apa ini, Ibu? Maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Apa maksud Ibu? Anusapati, kau bukanlah anak kandung Arok. Kau adalah anakku. Jangan membunuh anakku. Aku musuh Arok. Arok telah membunuh ayahku. Jadi nikahi ibu untuk mengambil kerajaan ini. Semuanya sekarang sudah jelas. Aku akan membalas perbuatan Arok yang dilakukan kepada ayah dan ibu. Berikan itu kepadaku, Ibu. Aku akan membunuhnya dengan cara yang sama dengan yang dilakukan olehnya kepada ayahku. Tunggu lama. Pergilah. Baik, Ibu. Anusapati pergi menemui Arok. Ayah anda, setelah pikir-pikir, keputusanmu memilih Taujaya memang keputusan benar. Ya, kau paham. Ayah, kau memang benar, Ayah. Benar-benar menempatkanmu di dalam diapa. Aku akan mengambil kembali kerajaan yang kau rebut dari ayahku. Tunggu apa tuh? Ironis, kau mati dengan cara yang sama dengan yang kau lakukan terhadap ayahku. Tunggu, apa tuh?